Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini, sekelumit kisah Sunan Kalijaga atau Syekh Siti Jenar, yaitu pada bagian kedua. Nama besar Syekh Siti Jenar berkumandang seluruh wilayah Majapahit dan Pajajaran. Bukan hanya penganut Islam, para pemeluk agama Hindu dan Buddha pun sangat menghormati beliau. Sunan Kalijaga sering bertandang ke pesantren Kerendah Sawah. Kedua tokoh ini ibarat kakak adik yang tidak bisa dipisahkan. Kedekatan dua tokoh besar yang sangat disegani oleh seluruh masyarakat Majapahit sangat merisaukan Dewan Wali Songo. Apalagi ketika dua tokoh itu mengumandangkan ajaran Islam yang mengakui segala persamaan dengan agama lain. Dewan Wali Songo sedikit berang. Dewan Wali Songo masih menganggap Islam adalah segala-galanya, tak bisa disamakan dengan agama lain. Dan ketika Sunan Giri mendengar Syekh Siti Jenar mengajarkan esensi Islam yang sesungguhnya tidak berbeda dengan esensi agama lain, maka diutuslah duta untuk memanggil beliau agar menghadap ke Giri Kedaton. Syekh Siti Jenar sengaja mengeluarkan ucapan yang sangat dalam, ucapan esensial kepada kedua utusan Sunan Giri untuk mencoba mereka. Apakah mereka juga telah mendapatkan wejangan serupa dari Sunan Giri? Ternyata kedua utusan masih mentah, masih bengong dan kebingungan. Jelas sudah, Dewan Wali Songo hanya mengajarkan kulit luar Islam. Kulit luar yang memicu perpecahan, memicu ego spiritual, memicu sikap eksklusifme. Karena bagaimanapun juga, pada tataran kulit, pastilah akan nampak perbedaan yang mencolok. Jika tidak ditingkatkan lagi, mereka akan terjebak pada kulit semata. Ini bisa menyesatkan, namun malahan Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat, menggelikan. Mendengar Syekh Siti Jenar mengucapkan kata-kata yang sangat tinggi kepada kedua ulama utusan Sunan Giri, Sunan Kalijaga segera bertandang ke Cirebon. Beliau menanyakan kebenaran berita itu, dan Syekh Siti Jenar membenarkannya. Sunan Kalijaga menasihati agar berhati-hati mengeluarkan ucapan, karena para pengikut putihan banyak yang masih terjebak kulit. Mereka tidak memahami esensi Islam, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi diri sang syekh. Namun Syekh Siti Jenar menjawab itu semua memang beliau sengaja untuk menyentil Sunan Giri. Syekh Siti Jenar tahu Sunan Giri paham akan ucapan beliau, dan Syekh Siti Jenar ingin melihat reaksi pemimpin Dewan Wali Songo itu. Kedua utusan Sunan Giri telah sampai di Giri Kedaton. Keduanya menghadap Sunan Giri, dan kisah pun berlanjut seperti di bawah ini. Kinanti yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata sang duta, begini jawaban beliau. Hai kalian para duta berdua, aku dipanggil menghadap di hadapan Sunan Giri. Katakan bahwasanya aku tidak ada, yang ada Pangeran Jati atau Tuhan yang sesungguhnya. Seketika hamba berdua terkejut. Bagaimana bisa berpikiran demikian, mengaku sebagai pangeran atau Tuhan? Hamba lantas diberi jawaban, kalian berdua hanya sekedar utusan, kewajibannya hanya menyampaikan saja. Setelah mendengar hal tersebut, tertegun jeng Sunan Giri. Dada bergemuruh membara, tidak sabar ingin menemui Syekh Siti Jenar sendiri. Para aulia atau wali menyabarkan,
Duh, yang menjabat sebagai wali mukmin atau wakil dari para orang-orang beriman. Mohon sabarkan hati. Seyogianya dibuktikan dulu apa maksud Syekh Dijenar berkata demikian. Gampang berikan keputusan hukuman kelak apabila sudah jelas dosa atau kesalahannya. Dan jika memang sudah terbukti, tidak menjadi soal lagi untuk menjatuhkan sanksi. Reda kemarahan Sunan Giri mendengar sabda para wali. Oleh Jeng Sunan Giri Gajah, utusan disuruh kembali lagi memanggil Syekh Lemah Abang, apapun yang dikatakan supaya dituruti. Asalkan bisa menghadap kepadaku atau Sunan Giri, jangan sampai mengulang kegagalan. Utusan lantas mengaturkan sembah dan berangkat. Telah sampai di Siti Brit, bertemu dengan Syekh Lemah Abang, lantas mengaturkan maksud mereka diutus kembali. Oleh Sunan Giri Kedaton, Pangeran atau Tuhan dipanggil menghadap. Berangkatlah bersama kami. Pangeran Siti Brit menjawab, saat ini Pangeran tidak ada, yang ada Syekh Siti Brit. Para utusan tidak membantah perkataan lagi, karena sudah diwanti-wanti oleh Sunan Giri. Jikalau sekarang yang ada Syekh Lemah Abang dipanggil menghadap. Berkata Syekh Dijenar, Pangeran atau Tuhan tidak membolehkan. Sebab Syekh Lemah Abang itu wajah Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun engkau mohon kepada Tuhan yang sesungguhnya, namun apabila tidak mohon kepada Syekh Lemah Abang, sungguh tidak akan terlaksana. Para utusan terheran-heran lantas berkata, sesungguhnya yang diharapkan Pangeran atau Tuhan Syekh Lemah Abang bertandang ke kiri untuk bermusyawarah dengan segenap para wali. Pangeran Siti Jenar menurut. Dengan diri kedua utusan, beliau berangkat. Sesampainya di Giri Gajah, para wali sudah menanti. Pangeran Siti Jenar menghadap Jeng Sunan Giri. Lantas Sunan Giri menyambut dengan berkata ramah, semoga senantiasa sejahtera kepada Pangeran Siti Jenar yang tengah datang di hadapan kami kini. Pangeran Siti Jenar menjawab, duh, yang hamba hormati, sama-sama semoga mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Jeng Sunan Giri berkata manis, sebab mengapa saudaraku aku undang kemari? Sebab sangat senter terdengar apabila saudaraku tengah berolah batin, mengajarkan ilmu hak atau ilmu sejati, mendirikan sebuah perguruan yang sangat terkenal di muka bumi, mengalahkan para wali yang lain, memegang jabatan sebagai imam suci. Kesucian hari Jumat pun seolah tertandingi. Benar-benar kami mendukung apa saja yang saudaraku kerjakan. Para wali menyanjung-nyanjung. Pangeran Siti Jenar berkata, sebab mengapa hamba berani membuka gaib Tuhan? Sebab Allah bersifat kasih kepada semua makhluk, setiap makhluk mendapatkannya. Hamba hanya ingin mengajarkan ilmu sesuai dengan ketentuan, secara lengkap dan gamblang, jangan sampai asal-asalan, sehingga membuat kebingungan para murid. Memakai kulit atau syariat berlebihan malah akan menyesatkan, sebab apa yang diajarkan kurang jelas. Apa untungnya membuat bingung, mempersulit mereka yang menimba ilmu sejati. Jeng Sunan Giri berkata, benar apa yang kamu katakan, akan tetapi sangat-sangat dipersalahkan. Manusia yang sembrono bukan rahasia, hanya mengambil intisari. Intisari diambil tanpa memakai kulit. Apapun hal itu akan membuat kurang tajam kecerdasan para murid. Turunnya ilmu sejati
sungguh harus disertai anugerah. Tidak setiap orang boleh menerima. Pangeran Siti Jenar menjawab, perkataan Paduka bertolak belakang, inkonsisten, seperti hendak menghitung serpihan serpihan kayu sisa digergaji. Artinya merepotkan. Bukankah sesungguhnya seluruh makhluk tercipta karena anugerah? Apakah tidak menyadari? Sunan Giri berkata manis, apa yang kau ucapkan kepada kedua utusan tidak boleh dibuat percakapan. Apabila lancang buka rahasia, maka seolah-olah Tuhan tidak maha kuasa. Keberadaannya seolah-olah tidak rahasia. Maka seakan-akan tidak ada lagi konsep keluhuran. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha gaib. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha berkuasa. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha rahasia. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha kekal. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha halus. Maka seakan-akan tidak ada lagi konsep maha cerdas. Ujung-ujungnya etika moral juga akan rusak apabila maha kekal. Al-Baqarah bahasa Arab menjadi walaka, bahasa Sanskerta yang artinya umum atau lumrah atau remeh, bakalan bubar tanpa benih. Padahal Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa dibuat percakapan, tidak bisa diraba dengan tan kasar. Keberadaannya berada di ranah gaib. Berkata Syekh Siti Jenar, hendak berniat berdebat tentang ilmu rasa atau ilmu sejati, namun dilerai oleh para wali. Duh kedua saudaraku, jangan terus-terusan berdebat. Seyogyanya dinyatakan sendiri hakikat Tuhan itu di tempat yang sepi, yaitu maksudnya sepinya diri dari hawa nafsu. Dalam kondisi seperti itu, pasti akan nyata kesatuannya dengan kita. Hal ini bisa dicapai apabila kita benar-benar telah berpasrah total. Jeng Sunan Giri Gajah melihat Israel lerayan melalui ucapan para aulia, lantas berkata lirih, Sunan Lemabang, jangan hanya bisa membantah. Nanti pada hari Jumat datanglah lagi untuk bermusyawarah tentang ilmu batin. Pasti akan kilat nyata siapa yang benar-benar memahami ilmu sejati. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.